Aduh, pagi ini ya udah sekarang sih udah 7:15 pagi. Udah sampai di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Sebenarnya sih memang tadi berangkatnya agak kepagian, tapi karena takut macet kan. Jadi berangkat jam 6:45 sih sebenarnya, cuman karena takut macet ya prediksinya nyampe jam 7 kurang, nggak taunya paginya lebih cepet, nyampenya sampai sini jam 6:30. Pagi banget, belum ada kehidupan. Akhirnya tidur dulu di mobil sebentar, beauty sleep, dan ternyata ada kegiatan seru banget nih. Ada senam pagi, tuh lagi pada siap-siap, lagi keliling-keliling lapangan. Tahu gitu kan ya, bawa baju olahraga dulu kan biar bisa olahraga. Iya, hari ini tuh kita mau webinar barengan sama Dokter Ranti dengan Zaf Eye Care untuk nanti venue-nya di Wali Kota di lantai 2 kalau nggak salah. Aku sini juga belum lihat sih tempatnya, untuk anak-anak SD dan guru dan orang tua dari sekolah-sekolah SD di Jakarta Selatan. Nanti juga akan ada live streamingnya di YouTube. Jam 8 sih mulainya kalau lancar jam. Pada ikutan nonton. Nanti ada linknya ya di atas atau di bawah, nggak tahu, nanti tergantung, untuk lihat webinarnya. Aduh, gimana ya, kayak pengen gerak gitu loh. Nah, ini kita sekarang lagi mau masuk ke lobbynya kantor Wali Kota. Nah, udah pakai masker kan. Jadi kan sesuai aturan kan kita memang harus bermasker kan kalau dalam ruangan. Ada yang foto-foto loh. Kita siap-siap foto-foto di sini. Kita mau foto-foto juga nih kayaknya. Sudah foto-foto mantan Wali Kota Jakarta Selatan. Sebagai anak Jaksel sejati, guys. Lahir di Jaksel, besar di Jaksel, sekolah SD, SMP, SMA di Jaksel. Ini baru pertama kalinya loh ke kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Nah, sekarang ini keren deh, motor kuning ini apa ya? Ini motor vintage gitu ya? Baru dapat kabar ternyata Dokter Ranti udah dateng. Oke deh, kita langsung ke atas ya. Nah, ternyata Dokter Ranti udah dateng. Tadi kita sempat miskomunikasi, dan Dokter Ranti ini ternyata sudah mempersiapkan presentasinya di ruang rapat. Oke, kalau gitu kita siap-siap dulu ya. Soalnya kan bentar lagi udah jam 8. Nah, akhirnya Dokter Gia datang. Kita nggak bisa mulai nih kalau nggak ada MC hari ini. Sayang sekali Pak Wali Kota berhalangan, tapi digantikan oleh PLT Wali Kota Bapak Ali Murtado. Kita sempat mengalami technical problem, tapi tim Zaf Eye Care dan tim Wali Kota yang cekatan, akhirnya kita selesaikan dengan cepat. Oke, acara mau dimulai. Kita mulai dengan lagu Indonesia Raya. Semoga semuanya lancar ya. Dr. Soraya Arifia Feranti selaku pimpinan klinik Zaf Eye Care beserta tim. Ada Dr. Gianti Erdarusman. Selamat pagi Bu Dokter. Ada Dr. Gia Pratama. Selamat pagi Pak Dokter. Bagaimana menjaga kesehatan mata yang baik di tengah kemajuan teknologi yang saat ini ada di sekitar kita, termasuk mungkin perilaku kita yang bijak dalam menjaga kesehatan mata. Dr. Soraya Arifia Feranti, dokter spesialis mata.
Beliau lulus dari kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, lalu melanjutkan pendidikan spesialisnya di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Beliau juga sudah menjalani fellowship di Cicendo, Bandung, pelatihan LASIK di Singapore National Eye Center, lalu Smile Training and Course di London Vision Clinic. Beliau dokter mata di Rumah Sakit Prikasi, lalu menjadi founder dari Zaf Eye Care di Lethea Clinic, Kemang. Penting untuk kita tahu bahwa ada beberapa hal yang bisa kita terapkan baik di rumah maupun di sekolah yang dapat membantu sekali untuk kesehatan mata anak. Pertama adalah 20-20-20 rule, yaitu 20 menit sekali kita istirahatkan mata selama 20 detik. Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Jadi sebetulnya tidak perlu lama, cukup 20 detik, namun artinya besar sekali untuk kesehatan mata. Dr. Kianti Raisa Darusman, dokter spesialis mata, Master Medical Science, lulus dari Fakultas Kedokteran di Universitas Trisakti tahun 2003, melanjutkan dokter spesialis mata di Universitas Indonesia, mengambil Master of Medical Science in Ophthalmology and Orthoptics, Vision and Strabismus di University of Sheffield United di Inggris. Lalu Clinical Fellowship di National University Hospital di Singapura, bekerja menjadi dokter spesialis mata di Eka Hospital, dan menjadi founder of Lau 5. Bahwa mata sehat dan berfungsi optimal ini diperlukan oleh semua usia, dari bayi hingga lansia. Dan kenapa? Karena lebih dari 80% informasi yang didapatkan itu didapatkan dari indera penglihatan, yang berguna sekali untuk kegiatan kita sehari-hari, untuk beraktivitas, belajar, membaca, dan untuk anak dan bayi itu merupakan syarat yang penting dalam perkembangan motorik dan sensorik lainnya. Sehingga penting sekali untuk memastikan bahwa dua mata ini memiliki kemampuan yang sama-sama optimal, karena penglihatan yang hanya dilakukan oleh satu mata itu tidak akan membentuk bayangan yang tiga dimensinya baik. Dan ini mempengaruhi ke depannya untuk karir tertentu, misalnya ingin menjadi pilot atau bekerja untuk sesuatu yang memerlukan penglihatan dua mata yang baik, menggunakan mikroskop dan lain-lain. Itu sangat penting sekali untuk memiliki kemampuan tiga dimensi yang baik. Tanpa ada sakit, apakah bisa di-cover dengan BPJS? Pemeriksaan mata itu di-cover oleh BPJS untuk pemeriksaan mata rutin, pemeriksaan mata lengkap, kemudian kelainan-kelainan seperti katarak, glaukoma, retina, dan juga pemeriksaan mata anak. Gitu. Jadi pemeriksaan mata anak ini penting sekali dan juga sudah didukung oleh BPJS. Oleh karena itu, mari kita periksakan mata anak kita. Dokter, penyakit miopia itu bisa diatasi dengan apa? Bagaimana cara mengatasi penyakit miopia itu atau rabun jauh itu? Step-stepnya itu apa aja, Dok? Apakah jenis-jenis terapinya mudah atau seperti apa? Miopia itu terjadi karena bola matanya tumbuh terlalu panjang dibandingkan mata yang tidak miopia atau mata normal. Dan diatasinya dengan pemberian lensa kacamata minus. Sebetulnya cukup simpel, tetapi lensanya itu harus ukurannya itu tepat dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi kalau memang butuhnya -1, ya digunakan -1, tidak dikurangi. Kemudian karena kita masih tumbuh, anak-anak masih tumbuh, jadi di tahun ini -1 bisa saja biasanya karena masih makin besar, badannya tambah tinggi, bola matanya pun juga bertambah panjang. Sehingga bisa saja di 6 bulan atau 1 tahun kemudian, -1-nya situ sudah berubah ukurannya. Oleh karena itu penting sekali tadi untuk pemeriksaan secara rutin untuk mengetahui ukurannya itu masih cocok atau tidak. Jika tidak menggunakan kacamata, apakah dapat memperparah mata yang sudah minus? Jawabannya iya. Karena kalau kita tidak memberikan lensa yang sesuai dengan kebutuhan, maka gambar yang ditangkap oleh mata kita adalah gambar yang buram, memori yang tersimpan di otak kita adalah memori yang buram, dan itu sangat mempengaruhi perkembangan dan tumbuh kembang mata anak, dan juga dapat memperparah kondisi miopianya. Berikutnya ada pertanyaan langsung dari Pemkot Jakarta Selatan, kami persilakan.
Terima kasih dok. Ini sebenarnya kepedulian kita semua ya. Jadi saya sangat concern terhadap terkait dengan mata ini, terutama terkait dengan anak-anak kita semua, terutama anak saya kan ya. Ya terus terang saja kalau hari libur itu kan anak sering main gadget, nggak kenal waktu gitu dok. Iya kan, ya kalau kita masih ada di rumah, oke lah kita mungkin bisa mengontrol, berhenti dulu dan sebagainya. Tapi ketika tidak ada kan kita juga khawatir itu. Saya pikir anak-anak sekarang semuanya kan seperti itu ya. Nah ini pertanyaannya itu berapa jam seorang anak itu boleh main gadget dalam sehari misalnya untuk yang aman supaya ya kesehatan matanya itu betul-betul terjaga lah, aman kan gitu kan. Memang dikatakan dari beberapa jurnal adalah 2 jam di jam rekreasi Pak. Jadi di luar jam belajar itu maksimal anak bermain dengan gawai di usia sekolah dasar itu sekitar 2 jam. Ternyata beraktivitas di bawah sinar matahari ini dapat mengimbangi aktivitas anak-anak yang terus-menerus di dalam ruangan melihat dekat. Jadi sebetulnya tantangannya adalah tidak hanya gawai Pak, tapi melihat dekat. Jadi seperti membaca berjam-jam itu juga dapat merangsang penumbuhan miopia atau menambah mata minus. Sehingga memang ada rekomendasi yaitu 90 menit dalam 1 hari bermain di bawah sinar matahari atau aktivitas outdoor. Anak-anak atau remaja yang memiliki miopia Pak atau mata minus itu kadar vitamin D di darahnya itu lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak memiliki mata minus atau miopia. Jadi itu kemudian dikembangkan lagi jadi suatu penelitian di mana memang ternyata ada hubungannya. Dan yang kedua adalah karbohidrat kompleks Pak. Jadi yang makanan-makanan manis tuh yang memang dengan pemanis buatan itu juga ada satu penelitian yang menyatakan bahwa dapat mempercepat terjadinya miopia, mata minus pada anak. Selain obesitas, selain diabetes dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah bisa kami antar anak kami untuk cek mata ke puskesmas terdekat, dok? Karena setahu saya puskesmas terdekat itu belum ada pemeriksaan mata. Apakah bisa pemeriksaan langsung ke sekolah-sekolah? Wah, ada request nih dok. Request pemeriksaan langsung ke sekolah-sekolah. Karena saya mendengar penjelasan para dokter tadi, saya jadi paham dan ingin segera ada solusinya. Nah ini jawabannya memang sedikit sulit ya, karena memang setahu saya memang ada puskesmas yang bisa, tapi mungkin belum merata gitu. Jadi tergantung di mana lokasinya, mungkin di puskesmas kecamatan. Kalau tidak salah dulu saya waktu pendidikan spesialis pun juga saya sempat ditempatkan di puskesmas kecamatan. Kalau nggak salah sekarang sudah berubah jadi RSUD. Beberapa sudah berubah jadi RSUD, itu bisa dilakukan pemeriksaan mata sampai pemberian resep kacamatanya pun juga bisa. Nah, kemudian kalau untuk pemeriksaan langsung ke sekolah-sekolah, ini sebenarnya sangat ideal sekali ya, karena memang gerbang awal atau deteksi dini itu sebetulnya kan memang di guru ya. Seringkali anak tuh datang ke tempat praktek kita itu karena gurunya bilang dia tidak bisa melihat papan tulis di depan, begitu. Jadi sebetulnya pelatihan terhadap guru atau mungkin dokter kecil di UKS itu sebetulnya bisa sekali membantu untuk mendeteksi dini bagaimana apakah ada gangguan penglihatan pada siswa-siswa di sekolah. Apalagi dengan tadi sempat saya sampaikan dengan adanya perkembangan teknologi aplikasi dan lain-lain itu sangat membantu kita ya untuk dapat mendeteksi dini. Dari tadi Dokter Ranti, Dokter Kianti minta untuk anak-anak aktivitas di luar ruangan. Nah, kira-kira kalau di Jakarta Selatan, aktivitas di luar ruangannya selain ke mall itu kemana, Pak? Ada ide nggak, Pak? Ke taman apa, Pak, kalau di Jakarta Selatan? Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan termasuk juga Provinsi DKI Jakarta selama ini sudah memberikan fasilitas kepada warga masyarakat termasuk juga anak-anak untuk bisa berinteraksi di ruang terbuka ya. Ini ada PKK juga itu perwakilan dari mewakili Ibu Wali Kota, Ibu Tarwiyah sama di Pokja 4-nya. Itu ada namanya RPTRA, Pak. RPTRA itu ruang publik terpadu ramah anak. Nah, khusus di Jakarta Selatan ini ada sekitar 62 atau 63 RPTRA yang itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dan semua
warga masyarakat untuk berinteraksi. Di situ ada tamannya, ada tempat bermain. Kemudian di RPTRA itu pun juga ada pengelolanya. Masing-masing RPTRA itu ada 6 orang yang itu siap untuk mengawasi anak-anak yang bermain di RPTRA. Jadi mulai dari pagi sampai jam 9 malam itu dibuka. Jadi di situ lengkap. Di samping juga ada ruang laktasi, ada pojok baja, ada perpustakaan dan sebagainya. Pendek kata, di RPTRA itu komplit dan sangat representatif sekali ketika anak-anak itu mau berinteraksi di situ. Bukan hanya anak-anak saja, orang tua pun juga. Jadi dengan kata lain bahwa RPTA, ruang publik terpadu ramah anak itu ruang yang sangat multifungsi untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Tambahan kabar gembira bahwa akan ada bakti sosial untuk anak-anak, pemeriksaan mata anak gratis oleh beliau berdua dari tim Zaf Eye Care. Nanti untuk anak yang tidak mampu di tanggal 5 Agustus. Jadi catat tanggalnya akan dilakukan di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Ibu. Catat tanggalnya, manfaatkan kesempatan ini untuk memeriksakan mata anak-anak. Aduh, lega sekali acaranya sudah selesai. Dan selesai acara, senang sekali ternyata Pak Wali Kota berkenan menerima kita. Dan kita sempat ngobrol-ngobrol. Dan tanggapan beliau terhadap acara dan rencana kita untuk bakti sosial itu sangat positif. Hai, pokoknya akhirnya hari ini kegiatan di pagi ini, webinar di Wali Kota Jakarta Selatan sudah selesai, berjalan lancar. Nah, ini mudah-mudahan nanti akan berlanjut dengan bakti sosial tanggal 5 Agustus untuk 300 anak sekolah SD yang tidak mampu. Ada yang mau jadi sponsor?